Halo Sobat H2, salam sehat, sukses, dan happy. Kali ini saya Stefani sebagai Brand Ambassador Howard Hermes Consulting akan menemani Sobat sekalian di acara Indonesia Audi Forum selama kurang lebih 20 menit ke depan. Buat yang belum tahu, apa sih Audi itu? Jadi, Audi merupakan singkatan dari Organization Development. Sesuai dengan namanya, Audi akan membahas topik-topik terkini seputar pengembangan organisasi dalam sebuah perusahaan. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara dengan peringkat kelima tertinggi di dunia yang memiliki bisnis startup terbanyak. Jadi, buat sobat sekalian nih, Audi nggak hanya penting buat perusahaan yang sudah existing aja, tapi juga penting buat kalian yang baru memulai bisnis startup. Nah, di episode ini kita akan membahas tentang Mastermind Define Your Organization Transformation dengan narasumber yang tentunya sudah ahli dalam bidangnya, yaitu Ibu Diah Darmayanti, PhD Audi. Dan beliau juga sekaligus merupakan CEO Howard Hermes Consulting Audi and Business Strategist. Yuk langsung aja kita bicara langsung dengan pakarnya. Halo Bu Diah. Halo Fani. Apa kabar Bu? Ya, baik dan sehat Van. Bu, boleh nggak dijelasin dulu untuk awal mula dari judulnya ini dulu, Mastermind. Mastermind ini apa sih Bu sebetulnya? Oke, mastermind itu adalah sebuah cara berpikir begitu ya. Kalau kita sering mendengar saat ini orang mengatakan sebagai mindset gitu ya. Jadi mastermind itu adalah sebuah pola pikir yang mampu menjadi master dalam pikirannya. Jadi orang yang menggunakan mastermind berarti dia mampu menggunakan 4 kemampuan berpikir dalam otak. Di setiap otak manusia itu kita punya 4 kuadran begitu ya. Ada otak kiri atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Nah, pada saat seorang pemimpin bisnis, pemimpin organisasi mampu melihat pikirannya secara utuh dan menggunakannya secara utuh, maka itu dikatakan dia menjadi mastermind dalam pikirannya. Nah, mastermind ini sangat berpengaruh ya dalam organisasi. Seperti tadi Fani mengatakan ini mastermind define your organization transformation. Jadi mastermind ini sangat menentukan bagaimana organisasi berubah ke arah mana. Seperti itu Fani. Bu, jadi kalau misal untuk mastermind sendiri, apakah mastermind itu pelakunya hanya boleh seorang leader atau orang yang posisinya sebagai staff pun itu bisa menjadi seorang mastermind dalam suatu organisasi? Ya, jadi sebenarnya setiap orang dalam organisasi dia seharusnya menjadi mastermind, begitu ya Van ya. Jadi mastermind ini bukan hanya milik leader saja atau bukan hanya milik CEO atau manajer dalam sebuah organisasi, tetapi mastermind ini bisa dimiliki oleh setiap orang. Nah, jadi mastermind ini tidak hanya bermanfaat bagaimana kita mampu memaksimalkan kemampuan berpikir otak kita untuk dalam kehidupan organisasi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan pribadi, begitu. Oke, nah apa sih Bu langkah awal supaya mastermind ini bisa jalan dalam suatu perusahaan? Mengingatkan biasanya ya kalau pada umumnya di suatu perusahaan justru mastermind itu hanya terjadi pada level mungkin manager up atau mungkin hanya selevel CEO aja yang masih berpikir tentang mastermind ini gitu. Atau mungkin di luar sana justru kenapa kok staff itu mungkin nggak bisa berpikir seperti nggak bisa mikir mastermind ya. Bisa jadi mereka juga dibatasi untuk bisa berpendapat. Menurut Bu Diah seperti apa? Jadi begini, sebenarnya seperti tadi saya katakan, mastermind ini memang tidak hanya dimiliki oleh leader ya. Setiap kita, Fani pun, saya, setiap orang itu sebenarnya bisa menjadi mastermind dalam dirinya. Nah, kenapa saya katakan bahwa mastermind ini sangat mempengaruhi perubahan dalam organisasi? Karena
keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi pada saat melakukan transformasi itu sangat tergantung pada leadernya, begitu ya. Sedangkan pada saat mau melakukan transformasi dalam organisasi, si leader tidak bisa bergerak sendiri. Dia harus punya tim, dia harus punya change agent, ya. Jadi kalau leader bergerak sendiri melakukan perubahan, apakah sistemnya sangat baik, teratur, sudah autopilot, apakah strateginya mungkin sudah canggih, modern, ya, dan sangat detail. Tetapi jika pola pikir orang-orang di dalam organisasi itu belum mampu menjadi mastermind dalam dirinya, itu maka bisa memperlambat pergerakan perubahan itu. Mastermind itu bisa dimiliki siapa saja, Fania. Jadi sebenarnya mastermind itu harus dimiliki oleh setiap orang, begitu ya. Mungkin terjebak dengan kata-kata master gitu ya, seolah-olah kalau master ini adalah pemimpin. Nah, master di sini artinya kita menjadi master dalam pikiran kita. Kenapa saya katakan kita harus menjadi master dalam membaca pikiran kita? Karena setiap orang itu biasanya dia digerakkan oleh preferensi dominan pola pikirnya. Maksudnya begini, di dalam otak kita ada 4 kuadran, ya, otak kiri atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Siapa Fani, siapa saya, itu biasanya sangat dipengaruhi oleh kuadran otak yang paling dominan dalam otak kita. Nah, itu memang genetik, begitu ya. Jadi kita terpenjara dengan persepsi itu. Saya seperti ini, saya memang orangnya begini, dan dengan cara begini pun saya sudah bisa berhasil, saya sudah sebagai direktur. Nah, itu kadang pola pikir orang ya. Dia tidak melihat bahwa sebenarnya di dalam otak kita itu ada 4 kemampuan berpikir. Yang pertama, kita ini diberikan Tuhan untuk mampu berpikir secara kreatif atau open-ended thinking, ya. Dikatakan di kanan atas itu istilahnya sebagai explorer. Yang kiri atas dikatakan kita sebagai thinker, planner, ya. Kita bisa berpikir secara detail, secara teratur, melihat sebuah kehidupan itu harus direncanakan, ya. Hidup ini harus berjalan teratur. Dan di kiri bawah itu bicara tentang ambisi, achiever, orang yang mampu berkompetisi, berani berkompetisi dan fokus terhadap tujuan, ya. Sedangkan kanan bawah itu bicara tentang keeper. Keeper itu orang yang berpikir lebih menggunakan perasaan, empatinya besar, atau dia dikatakan feeling thinking, seperti itu. Nah, sebenarnya keempat-empat itu ada di dalam otak kita. Nah, kenapa kita harus menjadi mastermind pada saat kita menghadapi sebuah masalah, kita mau melakukan perubahan dalam organisasi, kita harus tahu kita menggunakan preferensi yang mana dulu nih. Kalau kita mau melakukan transformasi dalam organisasi dan kita menggunakan lebih dipengaruhi oleh keeper, oleh kanan bawah, yaitu feeling thinking, ya kita pasti takut kecewa, takut gagal, begitu ya. Tetapi kalau kita hanya menggunakan kanan atas, yaitu creative thinking, kita bisa, organisasi bisa chaos, gak jalan kemana-mana. Karena sebentar-sebentar melakukan perubahan, tetapi tidak jelas perubahan yang dilakukan dalam organisasi pun juga harus terukur. Nah, pada saat terukur, kita harus menggunakan otak kiri atas, yaitu planner. Kita harus punya plan yang jelas. Setiap action program dalam organisasi itu harus bisa diukur. Kapan selesai, bagaimana KPI-nya, dikerjakan oleh siapa. Jadi menurut saya itu penting sekali ya. Nah, kemudian kita melihat kalau di otak kiri bawah itu di mana setiap orang perlu take action. Jadi kalau hanya memiliki ide yang bagus, ya, visi misinya sudah bagus nih, mau berubah ke arah mana. Kemudian sudah terukur ini, planningnya, sudah terukur ini goalnya. Tetapi tidak ada orang-orang atau change agent dalam organisasi yang siap melakukan itu,
atau take action, itu justru menurut saya eksekusi ini yang paling penting ya. Nah, kekuatan orang menggunakan otak kiri bawah itu adalah kekuatan mastermind kita dalam sisi take action. Orang itu kadang belum selesai sudah capek duluan. Orang kadang belum mencapai tujuan, dia sudah, waduh ini kayaknya gagal, kita nggak bisa nih ternyata berubah. Nah, tapi karena manusia itu juga bukan robot, pada saat melakukan transformasi dalam organisasi, kita juga harus ingat ada empati yang kita pakai gitu ya. Nah, pada saat kapan kita itu bisa berempati? Pada saat kita menggunakan otak kanan bawah, atau yang tadi saya katakan sebagai feeling thinking. Jadi begitu Fanny ya. Jadi everyone bisa menjadi mastermind dalam pikirannya. Nah, kenapa penekanannya ke leader? Karena leader ini yang memimpin, melakukan perubahan dalam organisasi, berhasil atau gagal sangat tergantung dari leader. Oke. Bu, kalau saya lihat kan berarti mastermind itu bisa jadi mentransformasi atau merubah suatu organisasi, karena mastermind sendiri sebetulnya tidak melekat pada leader atau petingginya saja, tapi juga si karyawan atau si staffnya pun bisa punya mastermind gitu. Nah, apa sih Bu tantangannya untuk bisnis saat ini yang kalau kita lihat mungkin kalau dari sisi bisnis yang startup mungkin nggak ada yang namanya transformational organization ya Bu, karena kan perusahaannya juga baru berdiri. Nah, bagaimana jika dengan perusahaan yang sudah existing, yang sudah mungkin udah belasan tahun bahkan puluhan tahun berdiri dan untuk perkembangan zaman yang begitu pesat, kita lihat teknologi juga begitu pesat, kita semua yang dulunya kayak meeting harus datang ketemu sama orang, kita aja sekarang bisa kayak ketemu hanya lewat Zoom meeting, kita bisa kenal lewat Zoom meeting. Nah, gimana caranya supaya mastermind ini bisa berhasil dilakukan pada perusahaan yang sudah existing, sehingga maksudnya organisasi ini benar-benar bisa bertransformasi dan bisa terus eksis ke depannya. Nggak kalah sama bisnis-bisnis startup yang tadi secara data juga kita lihat bahwa Indonesia tuh merupakan peringkat kelima loh di seluruh dunia. Baik, jadi sebenarnya begini, mastermind itu bisa juga digunakan di startup gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan karena topiknya mastermind redefine your organization transformation, seolah-olah biasanya orang itu kalau mendengar kata transformasi itu berarti perusahaan sudah settle, established, besar ya. Mastermind itu juga dapat kita gunakan di startup, Fanny. Nah, sebenarnya bagaimana kalau misalnya mastermind ini benar-benar bisa mengakselerasi cara berpikir. Karena begini ya, perubahan yang terjadi dalam organisasi ataukah startup ya, saya jelaskan startup dulu ya, karena tadi Fanny mengatakan startup itu kan Indonesia ranking kelima begitu ya. Nah, bagaimana kalau mastermind ini tidak bisa digunakan? Kan sangat sayang kan? Justru mastermind ini akan mampu mengakselerasi perubahan dalam startup, karena startup ini kan dibutuhkan agile ya, dibutuhkan perubahan yang cepat. Nah, kenapa startup itu seolah-olah mereka terus bergerak, terus maju? Karena jangan lupa bahwa mereka lebih dominan, saya tidak mengatakan semua, tapi lebih dominan dipimpin oleh anak-anak muda yang mereka cepat sekali melakukan perubahan dan mereka tidak takut mengambil risiko seperti itu. Nah, kemudian mereka cara berpikirnya so simple gitu ya. Nah, pada saat ini kita pindahkan mastermind ini, kita pindahkan ke organisasi yang sudah established. Pertanyaan Fanny tadi bagus. Bagaimana sih perusahaan yang sudah eksis, sudah established supaya tidak kalah cepat dengan startup? Karena di masa era disruptif ini ya, kita tidak pernah tahu siapa yang menjadi kompetitor kita. Kalau kemarin belum digital transformation eranya, kita sudah tahu jelas, oh close kompetitor saya si A, si B, strateginya ini, pergerakannya seperti ini.
Tapi di masa disruptif, digital transformation sekarang, tiba-tiba perusahaan yang tadinya bersembunyi di gua gitu ya, tiba-tiba menjadi kompetitor kita karena dia menang dalam hal digital. Mungkin kita masih konvensional. Nah, bagaimana supaya organisasi yang established ini mampu menggunakan mastermind? Begini, Fani, perubahan apapun harus dilakukan selama organisasi ini masih mau sustain. Jadi kalau kita melihat organisasi yang tidak mau berubah, justru di sana dia akan decline. Contoh Nokia, ya pasti semua sahabat H2 di sini sudah familiar dengan bagaimana histori Nokia yang tadinya menjadi market leader di Asia. Mereka benar-benar sudah confidence bahwa mereka punya customer yang loyal, ya ternyata mereka bisa ditinggalkan begitu saja. Why? Karena dia tidak mau berubah. Sampai CEO-nya mengatakan, saya tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tetapi kenapa saya gagal? Karena dia terlambat berubah. Kita lihat contoh kasus lainnya, yaitu Yahoo. Kita tahu Yahoo seperti apa. Ya, 5 tahun, 10 tahun kemarin ya. Tetapi Yahoo di bawah kepemimpinan Marissa Mayer pun, seorang yang pernah berhasil di Google dan dipindahkan ke Yahoo, ya ternyata juga fail. Terus kenapa kok dia bisa fail? Karena si leader memimpin perubahan atau transformasi yang dilakukan di Yahoo sangat control freak. Artinya kalau secara mastermind dia belum menggunakan mastermind, dia hanya menggunakan otak kiri atas. Dia ini orang yang sangat pandai, orang yang sangat cermat, ya, melihat strategi, tetapi setiap perubahan yang dilakukan oleh seluruh tim di Yahoo itu dikontrol semua, dihitung semua resikonya, sehingga orang-orang ini menjadi kaku. Dan itu yang membuat Yahoo akhirnya terlambat ya, dalam tanda kutip kehilangan momentum. Sampai akhirnya Marissa Mayer mengundurkan diri setelah berhasil menjalankan proses akuisisi Yahoo dengan Verizon, seperti itu ya. Nah, bagaimana fungsi mastermind di sini? Yang pertama itu tadi, pada saat mau melakukan transformasi, karena organisasi yang tidak bertransformasi, dia pasti akan decline. Ya, justru kita melihat kekuatan organisasi yang sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun itu bisa sustain sampai dengan saat ini karena selalu ada perubahan, transformasi yang dilakukan oleh si leader. Yang pertama kita gunakan otak kanan atas, Stephanie, yaitu creating thinking, open-ended thinking. Kita harus melihat nih, apa yang penting buat perusahaan kita saat ini, di masa krisis, di masa pandemi, di masa disruptif. Apa yang paling penting? Apakah kita memang harus mengubah visi dan misi, atau kita hanya sebatas mempertajam, atau menjahit visi dan misi itu? Yang kedua, setelah kita tahu apa yang paling penting dalam melakukan transformasi, kita harus melihat keberhasilan perubahan ini harus bisa diukur. Karena sebaik apapun idenya, kalau tidak bisa kita ukur dengan tepat secara waktu, sumber daya, kemampuan ya dalam organisasi, maka nanti hanya ngeflow saja. Pokoknya kita usahakan the best, tapi the best-nya berapa lama? Nah kan nggak bisa ya, transformasi dalam konteks OD berbeda dengan change management. Dalam konteks OD, transformasi itu harus jelas terarah. Ya, harus bisa diukur. Kita pakai kiri atas, yaitu planner. Kemudian setelah kita punya nih blueprintnya, kita punya ini dashboard untuk melakukan perubahan terukur semua, mulai dari level organisasi, divisi sampai people, maka harus take action nih, supaya tidak menjadi blueprint saja. Nah, pada saat take action kita menggunakan otak kiri bawah, yaitu achiever, fokus pada goal, ya, berambisi, energik, ya, termotivasi terus. Kita kalau kita tidak mencapai goal, maka perusahaan kita fail, kita habis semua. Nah, itu kita pakai kiri bawah. Setelah itu baru kita menggunakan kanan bawah. Kita menggunakan kanan bawah itu, Fani, pentingnya adalah kita memberikan apresiasi.
pada hasil kerja keras kita. Kita juga mengevaluasi, karena manusia pada dasarnya kan sulit ya diajak berubah ya. Nah, sedangkan perubahan itu syarat utama dalam perusahaan saat ini tetap bisa eksis di persaingan yang sangat tajam. Begitu Fani kira-kira. Baik, terima kasih Bu Diah untuk waktu serta materi yang di-sharing pada hari ini. Menurut saya sungguh menarik sekali. Nah, jadi boleh saya simpulkan bahwa kita manusia itu diberikan kemampuan oleh Tuhan memiliki 4 macam kemampuan untuk berpikir atau thinking ability. Yang pertama adalah kreatif atau explorer, di mana dia berada di otak kanan atas. Lalu yang kedua itu adalah planner, di mana dia berada di kiri atas otak. Dan juga ada achiever atau ambisi, itu ada di kiri bawah otak. Lalu untuk yang keeper atau penjaga atau bisa disebut juga sebagai seorang yang berempati, itu juga ada di dominan di sebelah kanan bawah. Nah, jadi boleh dibilang kita manusia diciptakan oleh Tuhan tidak mungkin keempatnya ini seimbang. Kita pasti punya yang mana yang lebih dominan. Sehingga dalam suatu organisasi boleh saya simpulkan bahwa kita membutuhkan keempatnya. Sehingga karena satu orang manusia tidak cukup untuk bisa menyeimbangkan ini semua, maka dalam suatu organisasi kita membutuhkan beberapa orang supaya keempat ini bisa tercapai, keempat ini bisa sama-sama dominan. Nah, maka dari itu gimana sih caranya supaya kita sebagai organisasi bisa sama-sama achieve target atau achieve goal bersama dalam jangka panjang? Maka kita butuh membentuk tim dengan keempat kemampuan berpikir ini. Nah, untuk langkah-langkah lebih lanjut, terus caranya seperti apa? Sobat Edge tuh bisa mengikuti CPMO atau Certified Professional in Mastermind Organization, yang juga pembicaranya adalah Bu Diah, pakarnya Odi dan juga bisnis strategi nih. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Sobat Edge tuh dapat menghubungi kami melalui website, Instagram di bawah ini. Oke, buat Anda yang mungkin masih kerja ikut orang, jangan berkecil hati. Karena seperti yang Bu Diah tadi bilang, bahwa mastermind itu tidak hanya terbatas pada seorang pemimpin saja, tapi juga kita sebagai karyawan atau staff itu juga bisa punya mastermind. Nah, maka buat kalian yang masih kerja ikut orang, nggak usah berkecil hati, mulailah dari diri kalian sendiri, manage diri kalian sendiri, mulailah jadi mastermind untuk diri kalian sendiri, sehingga kalian bisa kontribusi di perusahaan kalian. Nah, juga buat para pemimpin nih, jangan lupa untuk berbagi juga, karena kalau boleh dibilang mastermind tidak hanya dari seorang leader aja, tapi juga membutuhkan tim beberapa orang supaya sama-sama bisa achieve target atau achieve goal itu. Terakhir saya punya pantun, pagi malam bekerja di tambang, pulang ke rumah membawa emas, terus belajar, terus berkembang, jangan lupa pasang target yang jelas. Salam sehat, salam sukses, dan salam happy. Sampai jumpa di video berikutnya.